Puji Tuhan saudara sekalian, saya berharap saudara semuanya di rumah sehat-sehat dan jaga kesehatan, olahraga, dan kalau bisa makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi bukan mau wagyu ya, bukan. Makanan bergizi itu banyak sekali, bukan harus mau wagyu ataupun mau lobster, bukan. Ya, jadi banyak sekali. Saya bukan dokter, tapi kita harus mau ngerti ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Dan kalau saudara semuanya ada keluarga yang sudah di atas 59 tahun, boleh ke Istora Senayan di sana untuk vaksin ya. Jangan buang waktu, secepatnya ke sana. Cepat kok. Tidak banyak orang ya. Kita boleh, dan saya mengharapkan saudara ataupun orang tua atau keluarga yang ada sudah di atas 59, usahakan ke sana ya. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan undang si Joni berdoa dan si Mawar untuk baca ayat ya. Silakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami bersama dengan jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan selalu baik buat kami. Sebentar kami akan mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan memberkati kami percaya kuasa Tuhan yang menjamah kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini, menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita mau sama-sama baca satu cerita yang aku pribadi enjoy banget ya cerita ini, dan kita akan sama-sama nikmati. Silakan Mawar. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakmu perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita baca cerita ini hanya sebentar, beberapa ayat. Tapi maknanya itu luar biasa. Kita lihat bahwa ibu ini, dia punya anak perempuan Kanaan ini. Dia kemasukan setan. Dan dia, ada orang bilang, "Oh, sekarang pastor sudah nggak ada kemasukan setan." Ada. Sampai hari ini masih ada. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dia tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ada orang bilang, "Oh, tidak ada mujizat. Kalau dia kanker sembuh itu kebetulan saja." Saya akan bantah. Dalam nama Tuhan Yesus masih ada mujizat. Dan ada kemasukan setan, ada. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus kita pasti menang. Ini adalah janji Tuhan. Nah, hari ini kita lihat bahwa kita mau diskusi, lihat ibu ini, sifat dia seperti apa. Yesus tahu dia datang untuk minta tolong karena Tuhan adalah sang pencipta. Dan Tuhan sengaja tes dia. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saya datang hanya buat orang Israel. Kamu bukan orang Israel. Kamu jangan minta sedikit pun dari saya. Tapi perempuan ini mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Aduh, kalau aku baca ayat ini kadang-kadang aku bisa nangis. Bayangkan, Yesus mengatakan, "You bukan orang Israel, jangan deketin aku." Tapi Alkitab mengatakan dia mendekat dan menyembah Yesus. Sudah ditolak, tidak caci maki, datang menyembah lagi dan minta tolong lagi kedua kali. Apa yang terjadi? Yesus berkata lagi, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wow, my goodness. Kalau saya bilang, "Tuhan, kok kejam banget sih?" Nggak bisa ya lebih halus gitu kalau cara ngomong Tuhan kepada perempuan kasihan ini. Tapi Tuhan mempunyai rencana. Dia mau lihat watak dan sifat ibu ini. Benar hanya mau meminta berkat atau
mau juga berubah kepribadian dia. Banyak orang Kristen hanya mau meminta berkat dari Tuhan, tapi sifatnya, karakternya, pribadinya, hobinya, hatinya, semuanya itu masih sampah, kayak orang duniawi, kayak iblis. Termasuk saya kemungkinan. Nah, hari ini Tuhan mau kita, kalau ikut dia itu, menyangkar kita sendiri adalah, dengan kata lain, that's it. Aku gak peduli Tuhan, aku mau dicaci maki apapun, kalau aku jadi anak Engkau, aku akan turut, aku akan taat kepada Engkau. Aku tidak mau Tuhan, kedagingan aku lebih besar daripada firman Engkau di dalam kehidupan aku. Hawa nafsu, kedagingan, kesombongan, kepahitan, iri hati, ini semuanya adalah sampah. Dan Tuhan mau memberkati perempuan ini, tetapi dia juga mau lihat perempuan ini, ibu ini, mau nggak berubah menjadi orang yang rendah hati. Wow, udah itu apa yang terjadi. Oke, by the way, tidak pada mengambil roti. Roti itu artinya anugerah, the grace of God. Ya, jadi ini apa? Belas kasihan. Ya, kalau memang artinya itu. Dia nggak layak. You bukan orang Israel, nggak layak terima ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan lemah-lemah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak tersinggung kepribadian dia. Bahkan dia ambil ayatnya, iya nggak apa-apa Tuhan. Aku makan yang sisa juga nggak apa-apa. Aku dapat sedikit anugerah, belas kasihan Tuhan. Tuhan datang bukan buat saya. Memang saya bukan orang Israel. Tapi sedikit aja lah belas kasihan Tuhan. Udah cukup bisa menyembuhkan anak saya. Wow. Inilah kepribadian seorang ibu yang benar-benar mau ikut Tuhan Yesus. Dia tidak peduli kepribadian dia tersinggung atau tidak. Kita lihat banyak sekarang anak Tuhan, bahkan pendeta pun tersinggung atau pekerja. Kenapa? Merasakan saya kan lebih pintar, merasakan saya hamba Tuhan. Jangan singgung saya dong. Saya kan punya kepribadian, saya punya apa? Saya mempunyai apa? Saya punya my dignity. Ya, saya punya harga diri gitu loh. Ya, nah harga diri itu, saya pernah sekali minta tolong orang Taiwan itu mengizinkan saya pakai radio dia itu penginjilan ke Cungko. Dia bilang, you bukan orang Taiwan, you punya Mandarin nggak terlalu bagus. Seandainya katanya saat itu dia suruh saya basuh kakinya, mengizinkan saya boleh menyampaikan izin ini ke orang Cungko, saya mau loh. Kalau kita cinta Tuhan, sebodohlah orang mau hina kita, mau caci maki kita, karena kita ini anak Tuhan. Jangan kita dendam dan merasakan saya punya harga diri, saya tersinggung, tahu nggak? Kamu tahu nggak saya siapa? Aduh ampun, sebodohlah orang mau tahu kita siapa, nggak peduli dah. Ya, yang penting kita ini menyampaikan kasih sayang Tuhan. Dan ikut Tuhan itu dengan kata lain memikul salib itu, tinggalkan kesombongan kita, kedagingan kita, diri kita, ikutlah Yesus. Dengan kata lain, taat kepada firman Dia. Ya, may God bless you. Kita belajar dari ibu ini dan Yesus mengatakan imanmu, ya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Marilah kita ingat, berkat Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, rendah hati, tidak peduli orang caci maki kita, ludahin kita. Yang penting kita cinta Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu sudah cukup. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita dan firman Engkau yang begitu luar biasa. Biarlah Tuhan kami juga bisa seperti perempuan Kanaan ini, yang begitu Tuhan cinta dan percaya pada Engkau, padahal dia bukan bangsa Israel. Tuhan, kami ini juga sama. Tuhan, kami mau Tuhan lebih cinta Engkau dan sungguh sadar dan tahu bahwa kami butuh belas kasihan dari Engkau, anugerah dari Engkau. Terima kasih ya Bapak, berkatilah saudara-saudari kami yang cari kerja, berkati supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Berkatilah saudara-saudari kami yang usaha, berkatilah usaha mereka, berikan mereka ide, hikmat yang dari Engkau supaya mereka bisa mendapatkan market dan usaha mereka bisa maju. Yang studi, berkatilah studi mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami juga ingat berdoa untuk saudara-saudari kami yang kena COVID-19. Tuhan, terima kasih Engkau telah sembuhkan mereka. Terpujilah nama Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.